2 pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars IMM, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pembacaan doa, yang keenam diskusi kader, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pembukaan diskusi Semarak Milad IMM ke-57 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imawan Ahmad Kurniawan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyahdan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
العلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Imawan Ahmad Kurniawan. Semoga yang membaca dan mendengarkan tadi senantiasa mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars IMM.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sejarah umat telah menuntut bukti. Ingatlah, iringan, niatlah diikatkan. Kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti, himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi, umat Islam 1000 zaman, mendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Ingatlah, iringan, niatlah diikatkan. Kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap takwa kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti, himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi, umat Islam 1000 zaman, pendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum PK IMM Kedokteran Unimus, Himawan Arga Buana. Kepadanya kami persilahkan. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Pembina IMM Unimus, Bapak Rahmat Suprapto, SAG MSI. Yang kami hormati Ketua Korkom IMM Unimus, Himawan Untung. Yang kami hormati pula perwakilan dari masing-masing komisariat IMM Unimus, dan yang kami banggakan seluruh kader IMM FK. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini dapat terselenggara secara diskusi bidang kader IMM FK. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Dalam rangka menyemarakan Milad IMM yang ke-57, seluruh komisariat yang ada di Unimus, tak terkecuali juga Korkom juga nantinya akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang diadakan selama sepekan. Dan salah satunya adalah diskusi bidang kader dari IMM FK pada malam hari ini. Dan diskusi pada malam hari ini, selain untuk menyemarakan Milad, tentunya keadaan ini tentunya didasari juga atas beberapa kesulitan yang kami alami di masa pandemi ini, terutama dalam bidang perkaderan. Di masa pandemi ini, beberapa proker dari bidang perkaderan tidak bisa melakukan kegiatannya secara offline, seperti Masta, Matang, DAD, dan lain-lain.
Namun tentunya kami sudah berusaha untuk modifikasi kegiatan sedemikian rupa sehingga alhamdulillah tetap bisa berjalan secara online. Walaupun bisa diadakan secara online, tapi tentunya output dan outcome yang dihasilkan tidak bisa semaksimal yang didapat apabila diadakan secara offline. Tapi output dan outcome yang tidak sesuai dari target itu tidak seberapa apabila dibandingkan dengan resiko terpapar virus corona apabila kita tetap memaksakan kegiatan secara offline. Maka dari itu, dengan berbagai kegalauan tersebut, maka malam hari ini kami mengadakan diskusi bidang kader dengan menghadirkan pembicara dari Dewan Pimpinan Pusat IMM dan langsung pada Ketua Bidang Kadernya, Imawan Fazlur Rahman, dengan harapan dapat memberikan masukan agar perkaderan dapat terus berlangsung di tengah pandemi saat ini. Mungkin cukup itu saja sambutan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mbaknya bilang warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imawan Arga atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Pembina IMM Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Rahmat Suprapto, SAG MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang terhormat Mas Fazlur Rahman selaku pembicara dan sekaligus Ketua Bidang Kader DPP IMM. Namanya adalah tokoh pemikir muslim. Fazlur Rahman menginspirasi saya untuk segera menyelesaikan S1 saya dan mengambil skripsi dengan tema Fazlur Rahman. Ya, kalau mendengar Fazlur Rahman, saya teringat kuliah saya dan skripsi saya. Mas Arga selaku Ketua IMMFK dan Mas Untung Ketua Korkom, Mas Ebu kalau hadir Ketua Cabang dan segenap pengurus pimpinan Komisariat IMMFK Unimus yang sangat kami banggakan, juga ada di IMM di lingkungan musakhir pada kajian malam. Saya sangat bangga dengan diselenggarakannya kegiatan Gebiar Milad ini, Mas Arga dan teman-teman panitia. Ini membuktikan bahwa denyut nadi IMM itu masih ada, ya. Darah IMM itu masih mengalir merah di tubuh ada di IMM. Kebanggaan terhadap harakoh IMM itu masih muncul, ya. Dimanapun itu harus kita tumbuhkan dan itu bisa nyala kalau proses organisasi dan proses kaderisasi itu rutin dijalankan. Ini saya mohon maaf ya Mas Arga dan teman-teman, saya ini sedang keluar ini. Saya lupa betul malamnya harus nyambut acara. Saya nggak jauh ya dari rumah. Sebentar itu, tadi di telepon. Juga secara rapat juga, jadi di luar Zoom dengan handphone rapat juga dan sebentar masuk untuk acara yang bermanfaat. Jadi sekali lagi saya bangga, saya apresiasi sistem ininya terhadap kegiatan Gebiar Milad FK ini yang mendiskusikan, mewacanakan, mendiskusikan tentang ya. Jadi membicarakan, membuat, menyusun, mendesain ya kader gitu. Ya.
kader ini adalah elit strategis. Kalau sebuah organisasi tidak ada elit strategis, kami kira pun akan mengalami keuntungan. Ya, Pak Haji ini sangat biasa bagus, dan yang diundang adalah yang memang peneliti dalam bidang BUMN, bidang kader itu sudah mengenyam asam garam tentang kader. Dan semoga kajian malam ini nanti menginspirasi masyarakat dan teman-teman dari MMFK supaya proses kaderisasi yang sekarang dijalankan di IMMFK dan IMM ini terus menjadi. Nah, kemudian terus prosesnya berjalan, ya, juga akan menjadikan IMM DFK khususnya ini akan makin maju. Ya, begitu Mas Aga, ya. Sukses, selamat, ya, dan saya ucapkan barokallah milad IMM ke-7 ya, dari antara saya katakan milad IMM ada kata saya, ya, milad IMM. Soalnya di depan dulu dong, ya, di unmute dulu dong, biar milad IMM. Mohon maaf Pak Romat, suaranya putus-putus. Milad IMM. Ya, ada peran Jaya, ya. Milad IMM. Jaya, Pak. Jaya. Woi. Nanti dipompakan ya Mas, ya. Kami kira ya. Satu acara diskursus keadaan dalam milad IMM di fakultas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi fissabil haq fastabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohmat atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Imawan Asyam. Kepada Imawan Asyam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa ilal khairi qaribna wa 'anis sirri ba'idna. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imawan Asyam. Sebelum masuk ke acara inti kita, yaitu diskusi kader, kita tutup dulu acara pembukaan dari Semarak Melati MM ke-57 ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memasuki acara inti kita, yaitu diskusi Semarak Milati MM ke-57 yang bertemakan strategi melanjutkan pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Imawan Fazlur Rahman selaku Kabider DPP IMM dan akan didampingi oleh Imawati Salsabila Ramadanti sebagai moderator. Kepada Imawati Salsabila, kami persilakan. Baik, terima kasih Imawati Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menghadiri acara diskusi tentang strategi melanjutkan pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di masa pandemi ini tanpa kekurangan hal suatu apapun. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang rangkaian acara yang akan kita lewati diskusi nanti. Yang pertama itu pembukaan, lalu yang kedua yaitu pemaparan materi dari Imawan Fazlur Rahman, lalu yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja saya rasa teman-teman sudah siap ya untuk membahas tema dari diskusi malam hari ini, yaitu tentang strategi melanjutkan pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di masa pandemi. Dan di diskusi ini kita akan ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Imawan Fazlur Rahman selaku Ketua Bidang Kader dari pimpinan pusat. Baik, di sini sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan membacakan untuk CV dari Imawan Fazlur Rahman. Baik, di sini untuk nama Imawan Fazlur Rahman, untuk tempat tanggal lahir di sini Kota Dian, tanggal 15 Desember tahun 1990. Lalu di sini untuk hobi yaitu bernyanyi dan juga bermain musik. Untuk cita-cita di sini dosen atau guru seni. Lalu di sini untuk riwayat pendidikan yang pertama yaitu dari SD Negeri 79 Kotodian, lalu MTS Negeri 1 Kotodian, SMA Negeri 3 Kerinci, lalu menempuh pendidikan di S1 Sastra Inggris di STAN Kerinci, lalu S2 Pendidikan dan Sastra Indonesia UNP, lalu di sini untuk S3 Pendidikan Bahasa Indonesia di UHAMKA. Untuk riwayat keorganisasian yang pertama di sini adalah anggota Rohis pada waktu sekolah menengah ke atas. Lalu di sini untuk Ketua Rohis SMA Negeri 3 Kerinci waktu kelas 11. Lalu di sini menjadi pengurus IMM saat menempuh pendidikan di perkuliahan, lalu di sini juga mengikuti organisasi pramuka, lalu selanjutnya di sini menjadi ketua bidang kader pimpinan pusat, lalu di sini juga menjadi ketua Pertuni, lalu di sini menjadi penasehat Himatuni, dan menjadi evaluator akses disabilitas DKI Jakarta. Untuk pekerjaan saat ini yaitu menjadi guru SMA 87 Jakarta Selatan. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Imawan Fazlur Rahman. Terima kasih kepada Imawati Salsabila. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Walhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa barakna haulah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat tidak henti-hentinya juga mengiringi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebagai organisasi
yang memegang teguh nama Nabi Muhammad. Salawat merupakan salah satu senjata kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir, insya Allah. Imawan dan Imawati, Komsat Unimus ya, saya berbangga sekali berhadir bersama teman-teman semua, adenda-adenda semua, yang mana saya berhadapan di Fakultas Kedokteran ya. Betul, Imawan. Ya, Fakultas Kedokteran. Terima kasih bahwa mungkin saya interaksinya bersama teman-teman yang paham dengan kesehatan sekali di sini ya, dan saya sangat bersyukur. Kemudian saya memberikan penghormatan pertama kepada Korkom yang hadir pada malam ini. Salam hormat, dan seterusnya saya hormati Ketua Komisariat Unimus Fakultas Kedokteran ya, yang juga menyamai kita, dan seterusnya kepada seluruh Imawan dan Imawati yang senantiasa meluangkan, membuka pikirannya, berbagi, dan saling berpendapat dalam diskusi perkaderan di era pandemi. Dan tidak lupa yang paling intinya, saya harus memberikan penghormatan tertinggi kepada pembina, kakanda ataupun ayahanda Rahman SAG MPDI ya, yang malam ini sudah memberikan beberapa wajangan kepada kita, dan masih nampak spirit keimamannya dalam darah beliau, sehingga masih membuka diri untuk menyamai dan bersama dengan kita malam ini. Imawan dan Imawati, baiklah, saya mungkin tidak lama dalam daring karena beberapa artikel yang pernah saya baca dalam psikologi daring ini sungguh menyita konsentrasi dan menyita kebosanan bagi setiap yang mengikuti acara daring ini ya, dimanapun itu, tidak hanya kita ya di dunia, bahwa merupakan daring itu mungkin tidak lebih daripada 30 menit dalam memaparkan sesuatunya. Nah, bagaimana orang lebih banyak menggunakan membacanya daripada action kelasnya, artinya aksi di depan kelasnya, tetapi lebih banyak menggunakan individu-individu creativity ataupun kreativitas individu dalam mendapatkan intelektual dan mendapatkan sesuatu yang harus diketahuinya. Baik, karena tadi saya sudah dikontak juga sama Ketua Arga ya, PPT-nya dari sana ya. Boleh ditampilkan untuk teman-teman baca ya. Yang pertama itu kita langsung saja, karena biodata saya sudah dibacakan, tidak perlu. Saya langsung coba ke slide ke pendahuluan, slide 5. Boleh dibuka ke slide 5 ke pendahuluan. Oke, baik. Nah, saya mengawali dulu merangsang teman-teman kembali untuk mencerna ataupun memahami dari beberapa pendahuluan yang sudah saya paparkan. Pertama itu, IMM itu adalah gerakan Islam yang bergerak di 3 bidang. Ya, di 3 bidang. Nah, apa bidangnya itu? Ada keagamaan, ada kemahasiswaan, dan ada kemasyarakatan. Nah, dan ini kalau kita merujuk kepada Ayahanda Syafi'i Ma'arif itu ada tambahannya, tapi tidak saya cantumkan ya. Ayahanda Syafi'i Ma'arif itu menambahkan gerakan Muhammadiyah itu ada kepada kemanusiaan ya, dan kemanusiaan. Dan ketiga hal ini, keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan ini berlangsung dengan satu tarikan nafas ya. Nah, satu tarikan nafas, tidak bisa menjadi satu kesatuan yang dipisahkan, tidak.
tapi menjadi satu ketarikan nafas, ya. Artinya IMM itu telah menjadi kader IMM, kita akan menjadi kader yang menekuni intelek di dalam keagamaan dan kita mumpuni di dalam intelektual kemahasiswaan dan juga kita aktif di dalam kemasyarakatan. Nah, seperti itu. Itulah aktivitas IMM. Kemudian IMM merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. IMM menjunjung tinggi agama Islam yang berpedoman. Nah, di samping itu, IMM yang kembali harus saya ingat, karena teman-teman mungkin sudah baca dan sudah memegang ini, IMM itu menjunjung tinggi agama Islam, ya, dengan landasan utama dalam pergerakan atau yang kita kenal dengan manhaj hidup kita, itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita tidak lepas dari itu. Jangan kita lepaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian dengan Al-Quran dan hadis itu, kita tidak juga lepas dengan sendiri IMM itu. Apa yang lainnya? IMM memiliki induk ataupun payung besar. Nah, karena kita payung besarnya Muhammadiyah, maka kita senantiasa berpangku dan bersandar bersama Muhammadiyah. Nah, dengan hal itu sehingga kita kenal dengan tujuan IMM, ya, yang termaktub di dalam anggaran dasar kita, ya, semoga teman-teman sudah membaca itu pada bab ketiga ayat ke-7, ya, bahwa tujuan IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam. Nah, yang berakhlak mulia. Nah, tekanannya adalah akademisi Islam yang berakhlak mulia. Nah, dan ini juga landasannya ada, silakan teman-teman baca sistem perkaderan ikatan, ya. Nanti sekarang sudah ada terbaru, alhamdulillah saya sudah bersama teman-teman instruktur sudah melakukan pembaharuan ataupun penyempurnaan sistem perkaderan ikatan supaya lebih menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, ya, untuk menjawab tantangan ke depan. Nah, kemudian akhlak mulia. Nah, ini menjadi titik besar. Nah, intelek Islam atau Islam yang akademis, ya. Ini banyak sekali. Sehingga beberapa kursi-kursi parlemen, semua orang itu banyak diambil dari keagamaan. Karena kenapa? Karena itu batas tingkat agamanya. Kemudian yang menjadi kurang ini akhlak mulia. Nah, kemuliaan akhlak ini kita lihat pada keteladanan Rasulullah SAW. Mana dasarnya? Kita ambil dari surat Al-Ahzab ayat 21, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan senantiasa dibacakan pada setiap acara Maulid Nabi, ya, kalau bagi teman-teman di sebelah. Nah, untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai rangkaian yang sudah saya berikan, bagaimana kadar bisa bergerak tarikan napas dengan 3 lokasi, agama, keagamaan, kemahasiswaan, kemasyarakatan, kemudian bagaimana bisa menjunjung tinggi agama Islam, serta bagaimana membentuk IMM itu menjadi akademisi Islam yang berakhlak mulia, ya. Dan IMM pun juga yang akan menyambung dakwah nanti dari dakwahnya Muhammadiyah di ranah kemahasiswaan. Nah, oke, baik. Selanjutnya silakan dilanjutkan slide selanjutnya. Nah, sebelum sampai saya akan menyampaikan tadi bagaimana caranya menyampaikan tujuan IMM itu tercapai, ya. Kita harus kenal dulu dengan perkaderan ini, ya. Kata kader ini banyak sekali, ya. Namun yang saya ambil dari beberapa jurnal, ya, namun saya tarik dalam satu kata. Lebih banyak mengambil istilah Yunani, ya, cadre, ya, cader itu memiliki arti bingkai. Bingkai. Yang namanya bingkai itu dia memiliki
satu satu kesatuan di dalamnya. Ya, saya berikan contoh gambarnya. Ini boleh saja kita sebut bingkai. Nah, bingkai ini boleh saja kita sebut saja bingkai. Yang ini berada dalam ranah ini. Nah, kita berada ranah kotak ini. Apa kita berada dalam sini, apa di sini, apa di sini, apa di sini, boleh saja. Nah, apakah di sini? Boleh. Ini bingkai. Bingkai. Nah, apakah di luar sekitar di sini? Boleh-boleh saja. Ini bingkai. Ya, namanya bingkai. Nah, para Yunani itu senantiasa bermain filosof. Dengan kata kader saja bisa dijadikan pemaknaan dalam kehidupan. Bingkai. Nah, bingkai inilah yang disebutkan dengan kader. Kader itu artinya bingkai. Kata lain itu inti di dalamnya. Kemana bisa jadi inti? Di dalam bingkai ini butuh orang yang mengatur. Orang yang sangat penting. Ya, di dalam bingkai itu. Nah, sehingga kita dapat mengartikan perkaderan itu adalah bagaimana memproses manusia itu, ya, memproses karakternya, ya, memproses supaya memiliki individu-individu yang berkarakter. Nah, memiliki individu berkarakter sehingga memiliki kebijaksanaan, memiliki kreativitas, memiliki inovatif, memiliki gerakan yang semangat dari individu untuk disamakan dalam satu ideologi. Nah, jadi perkaderan itu yang sering kita kenal di DAD itu, silakan dibaca SPI. Salah satu target dari DAD itu adalah internalisasi ideologi. Nah, artinya perkaderan itu adalah internalisasi ideologi supaya sama. Nah, supaya sama apa? Sama bersama IMM-nya, bersama Muhammadiyahnya, bersama dengan Islamnya. Dan mereka satu kesatuan itu tidak mungkin tidak lari daripada hal itu. Ya, sehingga gerakan individu yang dilakukan dalam satu komponen itu akan menjadi satu kesatuan dalam bingkai tersebut. Itu disebut dengan perkaderan. Nah, jadi bagaimana proses merubah individu, baik itu karakternya, kepemimpinannya, jiwanya, intelektualnya pun sekalipun dalam satu ideologi. Nah, itu perkaderan. Oke, saya lanjutkan ya. Sebentar. Wah, macet laptop saya ini. Sebentar ya, laptop saya macet. Slide ke 9. Oke. Sebentar. Sebentar ya, laptop saya agak macet. Oke, baik. Arti penting dari perkaderan IMM ya, ini perlu diketahui bahwa satu itu pemimpin telah mengkreasikan nah, yang nantinya ini menjadi jawaban dari kebutuhannya dakwah Muhammadiyah di ranah kemahasiswaan. Nah, ini IMM. Kita sering lebar gerakan IMM itu. Nah, ini perlu kita pahami bahwa kita Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini penyambung tangan dari ayahanda, ya, dari ayahanda Muhammadiyah untuk menyampaikan dakwah Muhammadiyah di ranah kemahasiswaan.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana akhlak menjadi action, ya, menjadi hal nyata di dalam gerakan kita. Nah, kemudian yang kedua, IMM sebagai organisasi perkaderan. Nah, kaderisasi ini sangat penting, ya, boleh kita katakan menjadi jantung dalam organisasi. Nah, sehingga ya apa yang ingin saya sampaikan adalah kaderisasi menjadi tidak ada kata tidak di dalam untuk melaksanakan perkaderan IMM tersebut. Nah, baik di tingkat kedokteran pun. Nah, jadi saya lanjutkan, nanti kita diskusikan saja. Oh ya, satu lagi. 3 tuntutan zaman. Nah, zaman ini bukan kita yang menyesuaikan, namun bagaimana zaman ini adalah bentuk hal yang menjadi buah dari ideologi kita. Sehingga perkaderan itu ada feedback antara menyesuaikan zaman dengan bagaimana kita menata zaman itu sendiri. Nah, bagaimana perkaderan ini mampu menata zaman? Nah, di era pandemi ini, seharusnya perkaderan tidak bisa dilaksanakan. Dengan adanya metode online, kita bisa melaksanakan perkaderan dengan secara daring. Ini bagaimana menjawab tantangan zaman. Nah, kemudian ke depannya lebih banyak lagi. Nanti kita diskusikan saja, ya. Saya lanjut slide selanjutnya. Nah, ini unsur-unsur penting, ya, yang perlu kita ketahui dalam perkaderan. 1, kepemimpinan. Yang kedua, instruktur. Yang ketiga, penyelenggara. Dan yang keempat adalah landasan atau acuan atau pedoman perkaderan. Nah, lanjut. Saya ingin jelaskan kepemimpinan. Kepemimpinan yang sekarang yang harus kita bangun itu adalah kolaboratif, sifat kolaboratif, kerjasama. Nah, sebenarnya IMM telah melaksanakan semenjak jauh dulu konsep ini, tapi saya tidak tahu ya bagaimana aktualisasinya. Nah, kepemimpinan kolaboratif itu bagaimana satu kepemimpinan itu melaksanakan kerja yang bersama dan sama-sama bekerja. Sehingga makanya di IMM itu tidak ada namanya divisi, tidak ada yang namanya koordinator, tapi di dalam kepemimpinan, tapi adanya adalah ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum. Nah, di bawah ketua ada jajaran ketua bidang kader, ketua bidang organisasi, ketua bidang hikmah, dan seterusnya. Di bawah sekretaris pun seperti itu, sekretaris bidang kader, sekretaris bidang, dan begitu pula dengan bendahara. Nah, kenapa itu? Karena kita menggunakan kolektif kolegial. Sama-sama ketua, seluruhnya ketua, tapi ada ketua umumnya, ya, menjadi koordinator dari ketua tersebut, tapi tidak pernah tersebutkan. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Bidang kader melaksanakan kegiatan perkaderannya, ya, dan semuanya pun ikut melaksanakan perkaderan. Begitu juga dengan bidang organisasi melaksanakan sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Nah, namun tidak merusak dari kegiatan dari yang lainnya. Nah, ini bagaimana menyambung kolaboratif di dalam kepemimpinan. Nah, bagaimana lagi kolaboratif dengan yang lain? Bagaimana dengan Muhammadiyah, pemerintahan, dan lain sebagainya. Ini perlu kita bangun untuk zaman-zaman sekarang ini. Saya lanjutkan. Slide 10 ya, slide 10 di instruktur. Nah, ini yang paling penting sekali di dalam perkaderan. Nah, instruktur berkali-kali saya jelaskan di dalam dalam pertemuan. Instruktur itu adalah cetakan.
dan kader itu adalah adonan. Ya, bagaimana adonan ini bisa masuk membentuk instruktur yang baik? Apa yang utamakan adalah membentuk instruktur yang berkualitas dan berkuantitas. Nah, Unimus ingin menciptakan banyak kader, banyakkan instrukturnya dulu. Ingin membuat kadernya baik dan berkualitas dulu instrukturnya. Ya. Nah, ini yang bertolak belakang terkadang. Kadang sudah dipercaya instruktur, namun instruktur itu memberikan kekecewaan. Ya wajarlah kadernya lari dari apa yang sudah diberikan nasihat. Lanjutkan. Yang selanjutnya. Slide 11. Panitia ataupun penyelenggara. Perkaderan itu berhasil ketika penyelenggara itu mampu memanajemenkan kerja-kerja penyelenggara ini dengan baik. Ketika penyelenggaraan ini rusak, maka satu aja, lokasi aja tidak jelas. Maka peserta, instruktur bingung mau kemana. Ataupun dananya tidak jelas. Ya mau makan apa? Atau alat-alat yang lain, infokus lah yang tidak ada, ya, atau ketua panitianya hilang dan lain sebagainya. Ini merusak dalam perkaderan. Nah, jadi unsur yang penting itu bagaimana kepanitiaannya itu, penyelenggaranya mampu bekerja dengan secara managing, ya. Saya lanjut. Nah, panduan, acuan ataupun landasan perkaderan, landas membuat perkaderan itu apa? Kita IMM sudah memiliki senjata ampuh dan sistematis. Apa itu sistem perkaderan ikatan? Dan ini perlu dikaji dari tahun ke tahun dan setiap tahunnya. Nah, saya menggerakkan ini selama 2 tahun kajiannya. Dari tahun 2019 sampai tahun 2020, yang sekarang baru bisa terbukukan dan bisa akan disosialisasikan nantinya setelah diedit dengan baik, ya. Nah, kenapa? Karena sistem ini selalu berubah-ubah dalam setiap tahun ke tahun dengan tidak merubah acuan asal mulanya. Begitu juga yang kita lihat dengan kurikulum bangsa kita. Yang mengujinya apa? Konsistensi itu. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana bentuk kurikulum di tahun 1999 ketika di sebelum-sebelumnya Soeharto Lancer. Itu kurikulum kita bagus dan konsisten. Tetapi akibat politik dan lain sebagainya kurikulum kita menjadi berubah. Saya akan sedikit lagi ya kurikulum. Nah, begitu juga dengan sistem perkaderan. Harus konsisten. Nah, ini terakhir yang 13. Ya, bagaimana ini timbul pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana perkaderan di era pandemi? Sebenarnya saya sudah menjawab dari tahun 2020 itu di sebelum Ramadan, kalau tidak salah, Maret, April. Saya sudah mengeluarkan maklumat pertama, yaitu tidak melaksanakan perkaderan utama secara offline, tapi membangkitkan perkaderan secara daring dengan perkaderan khusus, kajian, dan lain sebagainya. Kemudian setelah Ramadan, di awal Syawal, saya mengeluarkan kembali maklumat yang kedua. Silakan melaksanakan perkaderan, karena new normal pada saat itu. Silakan melaksanakan perkaderan offline maupun online. Yang offline, patuhi protokol kesehatan dan surat izin dari gugus depan tim COVID. Kemudian kalau untuk yang online boleh juga dengan melaksanakan sistem-sistem dan metode-metode yang terbaik. Nah, ya selanjutnya itu 14 penutup. Silakan teman-teman membaca. Nanti kita lanjutkan dengan berdiskusi. Saya rasa cukup itu dulu. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ayo kita bongkar bersama supaya lebih berkembang diskusi ini. Kalau saya sendiri, saya tidak akan bisa mengembang apa yang sejauh yang saya ketahui. Ayo, mari kita berdiskusi dan bersaling tukar pikiran. Silakan saya kembalikan kepada Mbak Salsabila. Baik, terima kasih Imawan Fazlur Rahman. Baik, selanjutnya di sini saya buka untuk sesi tanya jawab.
Untuk sesi pertama mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu bagi teman-teman Imawan dan juga Imawati yang ingin bertanya tentang keresahannya untuk perkaderan di masa pandemi ini, saya persilahkan. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya. Baik, silakan Imawan Buki. Izin bertanya Mas mengenai perkaderan online. Tadi kan sudah, perkenalkan nama saya Budiman Faldi dari IMM Komisariat Fakultas Kedokteran. Tadi sempat disinggung mengenai perkaderan online. Untuk Eko sendiri, sejatinya belum mengadakan perkaderan di tingkat dasar atau yang kita sebut dengan DAD selama 2 periode. Dan insya Allah pada tahun ini akan diselenggarakan DAD tersebut secara online. Untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan, dengan segala kesiapan di masa online ini kan juga perlu dipertimbangkan ya Mas ya. Seperti muatan materinya, kemudian persiapan lain sebagainya yang berbeda dari offline. Untuk muatan materi sendiri, bagaimana caranya kita untuk menyampaikan kepada para kader agar materi yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan gitu Mas. Itu aja dari pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Imawan Buki. Saya kembalikan ke Imawan Fazlur Rahman. Ini mau ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Ditampung aja dulu ya, nanti kita saling menjawab ya, ditampung 3 dulu. Baik, untuk sesi pertama di sini masih ada 2 pertanyaan lagi. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya Akmalia. Baik, silakan Imawati Akmalia. Perkenalkan, nama saya Akmalia, Mas. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang udah Bugi tanyakan tadi kan, karena dilakukan secara online untuk perkaderan saat ini tuh, apakah ada kan ada yang sudah dilakukan dan ada kegiatan juga yang masih kita planningkan untuk online ini, Mas. Apa ada tipsnya agar perkaderan online ini bisa sukses, Mas? Terima kasih. Iya. Akmalia. Oke, terima kasih. Masih ada 1 pertanyaan lagi untuk sesi yang pertama ini. Saya persilakan kepada teman-teman. PowerPoint slide show das Alta. Microsoft PowerPoint kas left branchkan strategi Alt F4. Alta. Documents. Items review. Alta. WhatsApp. Status button. Mohon maaf, izin bertanya. List box. Baik, silakan dengan Imawati Ari. Iya, perkenalkan nama saya Ari, izin bertanya Mas. Ini kan
ini kita dalam keadaan online. Segala kegiatan yang diadakan itu secara online. Jadinya untuk calon-calon kader itu tidak begitu tahu akan apa sih kayak program kerja kita, terus juga tidak untuk menarik calon kader. Nah, menurut Mas Fazlur, menurut Mas Fazlur gimana sih caranya untuk menarik minat para calon kader untuk ikut gabung dalam IMM dan ikut segala kegiatan pengkaderannya tanpa dengan menggunakan embel-embel wajib. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, untuk sesi pertama pertanyaan di sini saya tutup. Baik, untuk Imawan Fazlur Rahman mungkin bisa dijawab terlebih dahulu untuk pertanyaan dari teman-teman tadi. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama saya tidak jelas Imawan siapa. Ini ada Aklia sama Mbak Ari ya. Bertanya. Baik. Yang pertama tadi dari siapa? Dari Imawan Nugi. Imawan Nugi ya. Pertanyaan saya tidak jelas mendengarnya dari pertanyaan Nugi itu. Ya, coba boleh dibacakan lagi, Mbak. Tadi untuk pertanyaannya bagaimana cara agar materi ini tersampaikan secara maksimal kepada peserta dalam sistem daring. Iya. Oke, baik. Ya. Dalam psikologi pembelajaran memang bangsa kita ataupun karakter sosial kita belum siap menerima pembelajaran secara daring di masa pandemi di era dulu ya. Tapi berbeda dengan sekarang ya. Begitu dengan cepat hitungan tahun, tidak sampai dalam 2 tahun bangsa kita dan seluruh siswa-siswa sekarang ini sudah akses dalam daring, termasuk mahasiswa. Nah, merujuk dari hal itu, saya kembalikan kepada yang sebelumnya pada awal mula kita melaksanakan daring, sangat tidak compatible dalam melaksanakan perkaderan secara daring. Kenapa? Karena daring itu ketidakseriusan di dalam daring itu sangat tinggi. Karena karakter bangsa kita itu lebih kepada pemikiran positif, lebih ingin nyata. Bagaimana kejadiannya, bagaimana harus tampak orangnya bisa lihat secara panca indera gitu loh. Di mana visualnya, di mana suaranya, dan kemudian bagaimana rasanya. Nah, kondisi rasanya ini yang tidak mampu dijawab oleh daring. Karena kita biasa berada di depan lokal, guru orangnya ada, orang lihat gerak secara maksimal, tapi kita tidak. Nah, untuk mencapai hal itu memang ada positif negatif dalam daring ini. Ya, yang positifnya adalah kita bisa melaksanakan kegiatan dengan kapanpun dan dimanapun dalam setiap saat. Kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa banyak atribut dan lain sebagainya. Hanya cukup dengan modal Zoom ataupun kuota, selesai. Background bisa disesuaikan, gitu kan? Nah, kalau untuk mencapai materi, memang ada butuh pertama. Kalau bagi saya dalam proses pembelajaran, ya saya tarik dalam seminar-seminar keguruan dan seminar-seminar pembelajaran, ada pendapat dari salah satu mentor saya ataupun prof saya, itu adalah salah satunya adalah bagaimana adanya psikologi menghidupkan video supaya mampu dikontrol untuk dilihat aktivitasnya. Sehingga mereka melaksanakan dengan raut wajah yang serius. Ini salah satu untuk bagaimana keseriusan mereka dalam melaksanakan dan menerima pembelajaran. Itu satu. Yang kedua, tidak hanya menampilkan PPT, tetapi bagaimana action plan-nya itu harus dimulai dari mengirim berkas dokumen ya ataupun materi langsung, kemudian ada interaktif di dalam hal ini. Nah, supaya tercapainya
materi apa yang kita laksanakan. Nah, di situ untuk Mas Nugi ya. Untuk Mbak siapa tadi? Iklia. Akmalia. Bentar. Ya, pertanyaannya boleh dibantu saya, Mbak? Untuk pertanyaannya, apakah ada tips untuk upcoming kegiatan perkaderan daring? Ya. Sebentar ya, saya buka artikel. Ini salah satu. Microsoft WhatsApp. Ya. Baik. Gini. Kalau tip bagaimana untuk melaksanakan daring, pertama, seluruh unsur yang akan melaksanakan pelatihan, pembelajaran, ini bagi saya IMM harus lebih intens daripada seperti biasanya. Kalau di sekolah, hanya guru memberikan classroom atau mengisi absen di Google Form, terus melaksanakan kegiatannya dengan secara YouTube ataupun secara Zoom seperti ini, itu bisa dilaksanakan. Kita tidak harus ada evaluasi pra-Zoom. Nah, bagaimana evaluasi pra-Zoom? Nah, instruktur mampu mengontrol satu persatu. Misalkan ada 5 instruktur dari 25 peserta. Jangan lebih. 5 instruktur itu dibagi 25 menjadi 5 peserta. Satu instruktur, 5 peserta. Nah, satu instruktur yang bertanggung jawab 5 peserta itu. Posisinya di mana, ya harus dipegang teguh. Mereka harus mengumpul, dicari yang dekat rumahnya atau dicari yang seperti supaya acara daring ini bisa terlaksanakan secara baik. Instruktur mampu mempetakan kadernya untuk melaksanakan Zoom itu. Misalkan 5 orang diakseskan di masjid terdekat, ya, atau di aula terdekat ataupun dekat kota internet yang terdekat, sinyal internet yang terdekat kalau tidak ada internet. Kemudian segala bentuk aktivitas mereka dikontrol oleh satu instruktur. Nah, berarti satu tips saya adalah kontrol instruktur, dan yang kedua mempetakan instruktur. 5 instruktur, 5 kader. Nah, datnya ada 100, instrukturnya ada 5, ya matilah. Kenapa? Karena mereka tidak terkontrol dengan baik. Karena mereka tidak terasa terkontrol, mereka bebas. Sehingga apa yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, yang ketiga, menganalisis ataupun menganalisis, melakukan SWOT, ya. Bagaimana kekuatan sinyal, bagaimana kelemahan daringnya itu, kemudian apa ancaman daring, kemudian ada peluang daripada daring itu apa, harus dilakukan itu. Yang ketiga, dengan analisis itu melihat kriteria dari peserta. Entah ini orang tua. Kalau yang udah semester 7 dipaksakan untuk DAD, ya bingung, akan menjadi menjadi satu keniscayaan, karena mereka ingin mendapatkan syahadah saja. Kadang dengan persyaratan apalagi di PTM melaksanakan syahadah untuk jadi syarat-syarat wisuda, syarat-syarat ujian skripsi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah mempertimbangkan ataupun melakukan observasi bahwa di sana itu ada tempat sinyal terbaik. Nah, salah satu yang membuat ketidakberhasilan daring ini adalah ketidaklancarnya sinyal. Hujan saja atau terjadi petir dan lain sebagainya, sinyal kita akan rusak. Nah, ini pastikan baik dan lebih baiknya lagi, ya. Nah, tapi untuk sekarang karena pandemi akan mulai menuju secercah cahaya nampaknya, tapi kita mudah-mudahan bisa melaksanakan perkaderan secara offline dan online. Nah, bisa disatukan, ya. Sebelum pandemi saya pernah melaksanakan di Kalimantan Selatan. Saya mengambil pemateri dari London, karena beliau dari London, saya lakukan Zoom meeting
tapi tidak dengan Zoom waktu itu. Saya belum kenal Zoom. Saya hanya kenal dengan Google, apa ya namanya, Google Hangout. Ya, Google Hangout, kemudian dengan Skype. Nah, saya memanggil beberapa, yang pertama itu pemateri dari London, yang kedua itu saya mengajak teman saya yang ada di Prancis untuk memberikan materi di LIM Calsel, kalau tidak salah, LIM Calsel, ya, yaitu pada tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, bisa, tetapi ya, dan bagi saya hikmat dan peserta itu tidak saya lebihkan 10 orang. Saya membatasi peserta LIM pada saat itu karena saya tidak memiliki instruktur yang banyak di Kalsel, tapi saya batasi 10. Dan yang minat pun hanya 8, ya, yang jadi instruktur Madya. Nah, jadi setelah itu baru saya udah pulang dari sana beberapa saat, di ujung tahun 2019 pandemi mendatang, dan baru kenal Zoom, ya, Google Meet dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk itu perlu hal-hal yang taktis di dalam melaksanakan perkaderan online. Tidak apa-apa melaksanakan perkaderan online, ataupun 50-50, ya, instruktur mengontrol di lokasi offline dan pematerinya kita datangkan secara online. Nah, oke, sebatas itu dulu. Selanjutnya pertanyaan dari Ari, ya. Menarik, bagaimana untuk kader biar tidak wajib, ya. Kunci menarik kader, IMM harus jadi gula, maka semut akan berdatangan. Ini istilah yang lama yang sering saya gunakan. Bagaimana IMM itu mempromosi secara kualitas, tidak secara fisik saja, ya. Artinya bukan saya tidak menidakkan secara kuantitas ataupun fisik. Artinya atribut-atribut IMM diperbanyakkan. Tidak hanya itu menjadi satu kesatuan. Bagaimana atribut IMM diperbanyakkan, ya, memakai alma mater, ya, memberikan wajah yang cantik bagi Imawati, memberikan wajah yang tampan bagi Imawan, berpakaian rapi, ya, melaksanakan tata agama yang baik. Nah, masuk ke ranah kualitas diri, akhlak yang mulia, IP yang tinggi, ya, tampilan-tampilan di sosial yang begitu memberikan manfaat, sehingga ketertarikan IMM itu dengan muncul sendirinya menjadi pertanyaan individu-individu yang mampu membaca dan mentelaah hal itu. Nah, sebenarnya kita promosi, tapi tidak tersebut promosi itu. Karena kita dalam promosi langsung terjun menjadi agen, ya, menjadi pelangsung kita di sana. Bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang panitianya adalah IMM, bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan gotong royong pelaksana dan inisiatornya IMM, ya. Tidak harus menyebut IMM, tapi kita, ya, ke sana pakai alma mater IMM. Nanti bertanya, itu alma mater apa, Pak? Alma mater apa, Kak? Mbak? Itu alma mater IMM. Saya organisasi IMM, Muhammadiyah. Ya, pede aja menyebutkan. Terkadang kita berada di ranah yang bukan Muhammadiyah, malu melaksanakan IMM, Kak. Malu, kita tidak pede dengan IMM kita. Ini menjadi satu memukan juga bagi kita bahwa kita belum meyakini dalam hati kita bahwa IMM adalah manhaj dalam kehidupan kita. Seperti itu, Hari. Dan nantinya walaupun adanya aturan wajib untuk DAD dan tidak wajibnya untuk DAD, dan IMM sudah menjadi menjadi trending show, ya, trending show di dalam baik itu masyarakat, kampus, ataupun di tempat-tempat sosial yang lainnya. Bagi saya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Salsa. Baik, terima kasih Imawan Fazlur Rahman. Mungkin ini untuk sesi kedua saya buka 2 pertanyaan lagi, ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ya. Oke. Oh ya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya masih dibuka untuk 2 pertanyaan lagi. Izin tanya.
Baik, dengan siapa? Nggak muncul saya. Ari. Oh ya, silakan Mawati Ari kita tanya. Terima kasih Mbak. Ini tadi kan dijelaskan Mas Fazlur kalau kita itu bisa melakukannya dengan beberapa cara kayak menampilkan gimana sih IMM itu. Tapi mengingat saat ini kan secara online, berdasarkan yang dijelaskan Mas Fazlur tadi, saya berpendapat itu memang bisa dilakukan, tapi saat offline. Tetapi mengingat saat ini, keadaannya online, semua kegiatan diadakan secara online. Nah, melihat dari beberapa yang saya pantau, itu kayak niat untuk masuk IMM, kemudian menjadi kader IMM itu sangatlah kurang begitu, Kak. Mungkin ada solusi yang dimiliki oleh Mas Fazlur. Terima kasih. Iya. Saya langsung aja ya. Iya, silakan Mas. Sebentar. Sebentar ya. Baik, saya langsung feedback aja. Betul sekali Mbak Ari bahwa yang diragukan tadi adalah adanya di offline ya. Ya, baik. Sebenarnya itu juga bisa dilaksanakan secara online. Online itu jangan kita kategorikan adalah dunia baru ataupun dunia lain ya. Tapi online ini adalah salah satu bentuk aja. Nah, artinya untuk mengakses selanjutnya itu lebih beruntung lagi di online. Kita bisa menjelajah dunia dengan secara telapak tangan saja sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, bahwa dunia itu ada di telapak tangan, benar, Rasulullah tidak salah. Bahwa yang berada di telapak tangan itu memang dunia. Nah, sekarang teman-teman mengakses Sumatera saja dari Semarang sana itu gampang sekali. Kalau kita offline kan, itu bisa waktu dari Semarang ke Jakarta, Jakarta ke arah mana sana, Lampung, Palembang, dan lain sebagainya. Begitu juga mau ke Kalimantan dan lain sebagainya. Begitu juga ingin keluar negeri dan Malaysia. Sekarang orang kuliah saja yang beasiswa Australia hanya duduk di rumah di Jawa Tengah bisa. Nah, begitu juga dengan bagaimana mempromosikan IMM ataupun memberikan efek IMM keluar. Kita bisa posting di status, ditampilkan ke IG ya. Jangan ditampilkan IG itu kita anggap menampilkan status itu adalah ria dan sebagainya. Enggak. Saya tidak mengartikan itu. Ya, karena sekarang kita bagaimana memanfaatkan media itu menjadi hal yang positif. Menampilkan kegiatan-kegiatan IMM, kita tag orang-orang teman-teman yang baru, mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, pendukungnya adalah data. Data itu ada di mana? Di sosial juga bisa dikembangkan. Tidak susah. Ya, hanya peralihan dunia saja dari offline ke online itu tinggal copy paste apa yang kita lakukan di offline diinternalisasikan ke online. Paham ya maksud saya? Misalkan kita gotong royong nih secara online, secara offline ya. Kegiatannya adalah maulid misalkan bagi teman-teman sebelah. Ya, kita enggak apa-apa ikut. Kita laksanakan kajian tentang peristiwa kelahiran Rasulullah SAW di online, daring Zoom. Pasti ada ikut itu. Apalagi sekarang dunia udah siap dengan online itu. Saya rasa makin banyak kok. Tidak usah ragu. Dan kemudian yang kedua, positive thinking deh. Positive thinking Mbak Ari ya. Teman-teman yang ikut, insya Allah itu sama sekali pasti memiliki sedikit nurani untuk mencari tahu bagaimana IMM yang sebenarnya.
Nah, baik itu mereka mau mencari syahadah, mau enggak, jangan kita patokan dulu. Yang penting mau bergabung aja dulu, alhamdulillah. Nah, itu positif negatifnya di sini, ya. Seperti itu. Kembalikan kepada Mbak Salsabila. Baik, terima kasih Imawan Fazlur. Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan kepada teman-teman. Saya buka satu pertanyaan lagi. Ada terima kasihnya. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya lagi. Ya, silakan. Nampaknya satu tempat tuh. Masih terkait perkaderan online, Mas. Ya, silakan. Bagaimana cara kita buat, ya masih terkait perkaderan online, bagaimana, ada dua pertanyaan sebenarnya Mas yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara agar output atau outcome dari perkaderan online itu tidak kalah menarik atau tidak kalah seru dengan perkaderan offline itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tadi kan membahas juga mengenai instruktur, di mana untuk perkaderan tingkat dasar atau yang DAD pasti kan membutuhkan adanya instruktur. Jika disuruh memilih untuk memilih keluangan waktu dari masing-masing komisariat atau dengan adanya instruktur, itu lebih diprioritaskan yang mana ya Mas? Soalnya kalau misalnya kita mengadakan perkaderan secara online dalam arti perkaderan DAD, namun tidak ada instrukturnya juga kan tidak bisa berjalan itu Mas. Iya. Seperti itu yang saya ingin saya tanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, bagaimana output supaya lebih menarik ya? Artinya produk online ini tidak kalah dengan produk offline gitu ya. Ya bagus sekali pertanyaan Mas. Jadi gini Mas, memang kalau kita laksanakan secara konsisten dan secara managing yang bagus, manajerial yang bagus, sama sekali tidak mengurangi eksistensi perkaderan online ya dibandingkan dengan offline. Nah, seperti tadi, jika mampu kita mempetakan saja peserta dengan instruktur, dengan sistem yang sangat teratur, ini hasilnya sangat bagus. Ya, makanya misalkan dalam masa perkaderan offline itu peserta tidak diwajibkan keluar dari arena. Iya kan? Nah, bagaimana di dalam online juga tidak bisa keluar dari arena. Kebanyakan online ini memberikan kebebasan yang berlebihan terhadap kader sehingga tidak bisa melaksanakan yang lain. Nah, sehingga mereka melaksanakan yang lain berlebih-lebihan, bisa ke pasar dulu, beli cemilan dulu gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mempetakan itu, boleh membeli cemilan di waktu boleh, tapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, begitu juga dengan mengontrol sholatnya, tahajudnya, tadaburnya, kan instruktur seperti itu. Di dalam offline kan kita mempelajari paginya kita tadabur, terus olahraga, ya itu juga dengan online. Bisa melaksanakan itu. Namun berhadapan dengan HP boleh dikurangi. Nah, namun bisa kita laksanakan secara langsung. Seperti misalkan apa aktivitasnya bisa dikontrol. Misalkan jam 8 kita materi sampai jam 9. Jam 9-nya kita mereview apa yang kita laksanakan. Kemudian Zoom-nya beralih kepada setiap instruktur. Dari jam 9 sampai jam 12, instruktur memfollow up ataupun up reading ataupun memperkuatkan materi yang dari jam 8 sampai jam 9.
Ya silakan direview. Jadi per instruktur, 5 orang per instruktur, 5 orang per instruktur. Namanya adalah itu mentoring bahasa kita. Kita kenal dengan istilah organisasi sebelah, likop ataupun murabbi namanya. Ya, atau kita kenal dengan apa ya? Kita kenal dengan kalau istilah kami yang trainer, coaching namanya. Nah, kalau coaching itu adalah pemberian training secara intens. Kalau kita instruktur mentoring, pemberian pemasukan ideologi, internalisasi ideologi secara intens. Nah, itu namanya mentoring. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan daring. Nah, kemudian hasil-hasilnya itu bisa dilaksanakan tulisan mereka, jangan diabaikan. Ada yang buat tulisan, ada yang buat video, ada yang buat YouTube. Tulisan kita satukan, kita bunga rampaikan, enggak apa-apa. Walaupun terbit atau enggak, kita blogkan, ya, kita Facebookkan, ataupun kita jadi satu hasil tulisan, ya, disimpan di email, blog, ya, atau bisa ditambahkan dengan catatan-catatan kalau ada yang punya media, majalah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil YouTube atau hasil video bisa dikembangkan dengan kreator-kreator YouTube, boleh diupload di IGTV, boleh. Nah, kemudian bisa kita laksanakan dengan IG Live, ya. Mentoringnya berbicara, silakan teman-teman bergabung kan sudah bisa. Bisa menggunakan WA video. Banyak sekali aktivitas yang dilaksanakan. Di samping itu, ada penyelenggara yang mampu mengekspos kegiatannya. Misalkan memasukkan ke dalam link berita-berita online, mengekspos di postingan IG, meng-tag DPP IMM, meng-tag pemerintahan setempat, teman-teman, petinggi, seluruh mahasiswa, bisa dilaksanakan. Nah, sehingga hasil yang kita laksanakan itu boomingnya lebih wah daripada apa yang bisa dilaksanakan dengan online, offline. Nah, ini positifnya online. Dan itu tidak memakan waktu yang banyak, tidak menggunakan bensin, cuma menggunakan kuota saja. Apalagi di kampus bisa menggunakan wifi. Nah, gitu. Nah, sekarang udah bisa offline, sudah saya sampaikan tadi. Teman-teman silakan pilih. Mau mencoba online, boleh. Mau menggunakan offline, online, boleh. Atau 50-50. Atau pembukaannya online, pelaksanaannya offline. Silakan dikreasikan, tidak menjadi soal. Yang tujuan penting adalah DAD, target, dan tujuan utama adalah internalisasi ideologi gerakan mahasiswa Muhammadiyah. Gitu, seperti itu, Mas. Kemudian tadi apa lagi yang terakhir ya? Ada 2 deh kalau ada salah. Yang satunya apa tadi, Mas? Ini mana yang lebih diprioritaskan dulu, memprioritaskan instruktur atau keluangan waktu? Karena dari IMMFK sendiri ini baru krisis instruktur, Mas. Iya. Ketika berbentur antara kebutuhan dan kesiapan, kebutuhan dulu diutamakan. Kan ini menjadi sebuah konsumsi untuk menjadi energi. Contoh, misalkan di FK komisariat yang sekarang ini tidak ada instruktur, catar instruktur dari luar FK itu. Bisa kita kolaborasi kerjasama. Tadi saya sampaikan, kepemimpinan yang kolaboratif itu mampu melahirkan gerak begitu besar. Begitu juga instruktur. Instruktur dalam kedokterannya ini sedikit, maka untuk sementara gunakan instruktur cadangan dulu dari cabang sebelah atau komisariat sebelah. Kemudian baru melaksanakan latihan instruktur untuk kesiapan tenaga untuk selanjutnya. Setelah itu baru berjalan dengan normal, dengan sendirinya. Begitu terus. Pelatihan instruktur harus dilakukan 1 tahun 1 kali setidaknya. Silakan, produktif terus. Seperti itu, ya, itu Mas. Mungkin seperti itu. Kalau masalah kebutuhan dan kesiapan, silakan dipenuhi kebutuhan terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Imawan Fazlur dan teman-teman Imawat dan juga Imawati semua yang telah memberikan pertanyaan yang sangat-sangat membantu ya jawabannya. Selanjutnya di sini kita sudah berada di penghujung acara, namun sebelum ditutup, di sini saya akan menyimpulkan dari diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu dari sisi IMM. IMM itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, kemahasiswaan, dan juga kemasyarakatan. Nah, untuk bidang-bidang tersebut itu pasti mempunyai tujuannya masing-masing, dan untuk mencapai tujuan tersebut itu diadakanlah yang namanya perkaderan. Nah, untuk perkaderan sendiri itu merupakan suatu proses pembentukan karakter kepada seseorang agar sepaham dengan ideologi suatu kelompok dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan agar terciptanya regenerasi yang kelak akan berjalan bersama untuk mencapai tujuan. Nah, untuk unsur-unsur penting dalam perkaderan itu yang pertama adalah kepemimpinan yang kolaboratif, lalu yang kedua yaitu instruktur yang kompeten dan juga profesional, lalu penyelenggara yang mempunyai persiapan matang mungkin dari segi tempat, fasilitas, dana, konsumsi, dan juga arena. Lalu yang terakhir adalah landasan acuan perkaderan. Lalu untuk pertanyaan teman-teman tadi, untuk pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara agar materi ini agak tercapai itu dengan cara mungkin menghidupkan psikologi dari pesertanya. Itu mungkin bisa ditampilkan dalam bentuk video atau action plan dari materi yang telah disampaikan. Mungkin mengumpulkan esai atau file seperti itu. Lalu yang kedua itu tadi pertanyaan dari Akmalia, itu bagaimana tips untuk upcoming kegiatan perkaderan selama daring. Itu yang pertama itu Ada nak punya tolongnya. Tolong remote call. Mungkin lebih intens ya ini, mungkin lebih intens dengan cara yang pertama itu kontrol instrukturnya. Jadi instruktur itu harus bisa mengkoordinir pesertanya. Lalu yang kedua itu ada pemetaan instruktur, seperti mungkin contohnya satu instruktur dapat mengkoordinir 5 kader. Lalu selanjutnya yaitu menganalisis SWOT-nya, seperti mungkin dari segi sinyal atau mungkin dari segi karakteristik kader, mungkin dari orang tua atau tugas kuliah seperti itu. Jadi disesuaikan lagi untuk SWOT-nya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Ari itu bagaimana untuk menarik minat mahasiswa untuk masuk ke dalam IMM. Nah, untuk itu adalah ditingkatkan lagi untuk tadi strategi kualitas gulanya untuk menarik semut, ya seperti itu. Nah, mungkin kualitasnya itu mungkin dari segi atribut IMM, lalu penampilan IMM, lalu dari segi kualitas kadernya, penampilan kadernya seperti itu. Dan dihimbau kepada kader mungkin lebih bangga membawa IMM kemanapun dia berada seperti itu. Walaupun secara online ya tetap aja seperti itu. Nah, ini jika daring bagaimana? Nah, online ini jangan dikategorikan sebagai dunia baru, tetapi dunia baru, tetapi dari offline itu sendiri itu bisa diimplementasikan ke dalam online karena online itu lebih luas cakupannya daripada offline. Lalu selanjutnya pertanyaan output atau outcome yang agar perkaderan online ini tidak kalah menarik dengan perkaderan offline. Itu mungkin dari online dikondisikan agar jangan sampai peserta ini keluar dari arena. Mungkin dari pemantauan dari instruktur itu tadi, seperti itu. Kalau mau melakukan perkaderan secara online boleh, kalau misal emang tidak bisa secara offline, tapi jika bisa dikolaborasikan online dan offline juga boleh, atau mungkin jika sudah untuk kondisinya sudah memungkinkan bisa dilakukan secara offline untuk kegiatan-kegiatannya. Lalu untuk pertanyaan terakhir tadi lebih memprioritaskan yang mana sih antara instruktur dan juga keluangan waktu. Nah, di sini tadi Imawan Fazlur Rahman
memberikan jawaban kebutuhan dulu yang lebih disiapkan karena karena kebutuhan dulu yang lebih disiapkan berarti di sini saya menarik kesimpulan adalah memprioritaskan instruktur lebih dahulu daripada keluangan waktu karena dari khususnya dari IMMFK sendiri itu untuk instruktur di sini lagi dalam keadaan krisis instruktur seperti itu. Baik, telah selesai untuk diskusi kita malam ini. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Imawan Fazlur Rahman dan teman-teman Imawati dan juga Imawan semua. Semoga diskusi kali ini memberikan titik terang cahaya ya seperti itu untuk perkaderan, bagaimana cara strategi perkaderan IMM ini tetap berjalan walaupun di masa pandemi seperti itu. Mungkin ada tambahan lain lagi dari Imawan Fazlur Rahman? Baik, saya cuma menutup saja sedikit. Pertama, perkaderan ini kita kenal dengan jantungnya organisasi. Artinya berdetaknya jantung itu adalah bentuk simbol bergeraknya roda organisasi tersebut. Nah, kaderisasi tidak ada alasan. Kalimat yang cocok itu adalah no stop, tidak ada berhenti ya. Di dalam keadaan seperti apapun itu. Ya. Masa kita contoh pada masa Jepang yang menjadi tolak ukur pimpinannya dalam menjawab tantangan paceklik pada saat itu setelah dihantam oleh Amerika dengan sekutu ya di Hiroshima Nagasaki, trainer yang paling dicari utama yaitu guru kesehatan ya dan lain sebagainya sehingga menjadi hal titik utama. Perkaderan salah satu menjadi ujung tombak ikatan kita. Sebagus apapun pimpinannya jika perkaderannya tidak berjalan dengan baik, maka pemimpin hanya mendapat nama sebatas individunya saja, tidak di dalam ikatan dan organisasinya. Kemudian, IMM ini adalah organisasi berideologi. Kita yang mampu menjawab keadaan, genggam keadaan itu, putar, silakan diputar sesuai dengan keinginan kita, ya, bukan kita terpukau ataupun terbentur dengan keadaan yang ada. Jadi MM silakan berbenah menuju terus transformasi, berkemajuan itu adalah tagline dari induk kita, kemuhammadiyahan ataupun Muhammadiyah, berkemajuan adalah prinsip-prinsipnya. Jadi tidak lepas dari itu, silakan IMM Fakultas Kedokteran di Unimus pun harus memiliki keorganisasian yang baik dalam satu ikatan, khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, nantinya bagaimana lagi pengembangan ilmu kedokteran dari Unimus mampu menjadi warna-warna yang mendominasi warna IMM di pergerakan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat semua yang telah mengundang saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kekilapan, dan lain sebagainya. Semoga sedikit ini yang bisa saya sampaikan bisa menjadi buah manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imawan Fazlur Rahman atas closing statement-nya yang sangat menarik. Sebelum nanti mungkin sudah ditutup, teman-teman Imawan dan Imawati dan juga Imawan Fazlur Rahman mungkin jangan keluar room terlebih dahulu karena akan ada sesi foto bersama gitu. Ya. Siap. Ya. Baik, terima kasih. Dapat piagamnya. Acara ini ya. Iya, insya Allah nanti akan dikirimkan untuk piagamnya, Mas. Iya, mudah-mudahan teman-teman bisa diberikan penghargaan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya selaku moderator. Salsabila Ramadhani undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya lupa. Teman-teman, bagi yang sudah nanti mempunyai foto, kegiatan ini silahkan tulis sesuai dengan opini dan pendapat serta argumen teman-teman. Silakan di-posting di IG kalau yang punya IG, di Facebook yang suka Facebook, di Twitter kalau ada yang punya Twitter. Silakan ditandai beberapa komponen-komponen yang mampu mempromosikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Ramai dan IMM khususnya. Ya, silakan. Mau di tag saya pun boleh. Silakan, saya menggunakan IG dan Facebook dan Twitter. Ya, silakan. Ya, itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Mas. Mungkin dari si PDD, saya kembalikan ke si PDD untuk foto bersamanya. Ya, sebentar. Saya untuk berfoto, saya sudah pas ya posisi saya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Imawan Fadlur Rahman tadi atas diskusinya, penyampaian materi, tips dan trik banyak sekali yang disampaikan, sangat menarik sekali. Setelah ini akan ada sesi foto bersama. Semuanya Imawan Imawati bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan sesi foto bersama. Sudah on cam. Imawati Jihan sudah siap ya? Kita mulai dari slide pertama. Saya hitung. 1, 2, 3. Iya. Ya. Untuk slide kedua, saya hitung. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih kepada Imawati Jihan atas bantuannya. Acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara diskusi kader Semarak Melati IMM ke-57 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat milad ya, IMM Unimus, selamat milad. Ya, saya selalu pembawa acara. Mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih Imawan Fadlur Rahman. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya izin ya, teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Corona. Mantap, mantap.